Hai semua, hari ini saya akan unboxing dan review mouse dari Razer yang dikatakan ada 10 juta unit yang terjual, yaitu Razer Death Adder 2. Saya nggak tahu kenapa dipanggil Death Adder versi 2, padahal Death Adder ini versinya ada lebih banyak dari 2. Nah, kita akan mulai unboxingnya. Ini alamat saya tutup demi kenyamanan privasi. Buka. Ini saya pesan dari Shopee Mall-nya Razer Official. Pengirimannya lumayan cepat, 3 hari sampai dengan standar pengiriman. Di dalamnya kotak yang gede ada dikasih busa untuk supaya nggak bergerak, mengurai benturan. Oke, pengiriman oke. Ini kotaknya. Masih tertutup rapat. Oke, singkirin kotaknya dulu. Oke, ini kotaknya. Kita buka isinya ya. Ada ininya untuk memudahkan. Oke. Kotaknya ada apa ya? Saya rasa pisaunya. Masalah lagi. Oke. Mouse-nya. Oh. Mouse-nya ada stiker Razer-nya for gamers by gamers. Dan kotaknya ada lagi. Surat dari foundernya Min Liang Tang, sama ada buah petunjuknya. Warantinya mana ya? Well, whatever. Cara buka kotaknya. Ini. Saya kesampingkan dulu supaya lebih bagus. By the way, ini mousepadnya yang Firefly ya, sudah lama, ada setahun. Ini Death Adder versi 2. Apa aja yang ada pada mouse ini? Nah, dari mouse ini dipromosikan ada sensor Razer Focus Plus Optical Sensor. Ini optical sensornya yang dikatakan merupakan salah satu sensor terbaik untuk mouse, bisa mencapai 20.000 dpi dengan 99,6% akurasi resolusi. Ini ringan ya mouse-nya, 82 gram, ringan banget dibandingkan dengan mouse saya yang sebelumnya yang wireless Mamba.
lebih berat karena ada baterai di dalamnya. Ini mouse yang saya sudah pakai selama 3 tahun. Harus Mamba. Ini ringannya banget bedanya. Ringan banget dan lebih ergonomis. Kemudian apalagi? Ini untuk switchnya. Untuk yang sebelumnya, Razer Mamba saya switchnya ini yang mechanical. Dibandingkan dengan yang Razer Optical Mouse Switch. Yang menggunakan infrared. Jadi yang bisa dikatakan respon time-nya lebih cepat. Sampai 0,2 milisecond. Dibandingkan yang mechanical switch. Jadi katanya bisa mengurangi delay. Nanti saya akan coba untuk gaming apakah benar. Dan katanya yang untuk optical switch ini bisa lebih lama pemakaiannya, durabilitasnya bisa lama, bisa sampai 70 juta klik. Wow, berapa lama ya? Untuk ini aja yang mechanical saya pakai sampai 5 tahun masih oke. Cuma belakangan klik kanannya udah mulai error, nggak bisa dipakai. Makanya saya beli yang baru. Kemudian bedanya lagi ialah ini speed flex kabel. Beda sama yang sebelumnya yang braided. Ini yang braided, ini yang disimpul. Ini speed flex kabel. Bedanya ini lebih kaku. Yang braided ini kaku banget dan anehnya lebih berat untuk yang Mamba dibandingkan dengan yang ini, lebih ringan. Dari Razer katanya bisa meminimalkan drag tarikan. Memang bener sih, kalau saya pakai Razer Mamba saya dengan ini yang wireless bisa dengan wire juga kalau mau, kalau baterainya habis. Ada terasa menarik gitu walaupun cuma sedikit. Nanti saya akan review beberapa hari ke depan saya pakai apakah benar bedanya terasa. Baru nih bawahnya katanya sih pakai PTFE MOSFET yang mengurangi friksi dengan permukaan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nanti saya akan lihat juga. Apalagi di dalamnya ini kita ketika pasang kita bisa install aplikasi Razer Synapse untuk setting warnanya, RGB-nya, sama setting tombol-tombolnya yang ada 8 tombol. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, nanti setelah itu bedanya dengan yang Mamba saya yang sebelumnya, ini harus tetap tempel harus dengan aplikasinya. Jadi kalau nggak ada aplikasinya dia yang standar. Kita nggak bisa yang setting kita. Tapi kalau yang ini dia ada onboard memorinya, jadi kita bisa save settingannya. Nanti kita mau pakai ke komputer lain, nggak usah download lagi, Razer Synapse-nya sudah di dalam. Begitu aja overview singkat first impression dari Razer DeathAder V2-nya. Yang bedanya sama yang sebelumnya cuma optical, satu yang mechanical, ini optical. Nanti kita lihat bedanya seberapa sensitif dan cepatnya delay respon time-nya. Itu aja. Nanti saya akan kasih pendapat saya setelah pemakaian beberapa hari atau seminggu kemudian. See ya. Yup guys, saya janji 1-2 minggu untuk review, tapi ini sampai sebulan saya baru teringat untuk review. Kenapa? Ini DeathAder V2 ini mouse Razer, wow, luar biasa. Saya sampai lupa harus mereviewnya. Walaupun saya sudah recording unboxingnya, untuk review saya lupa. Ini kecepatannya, sensitivity-nya luar biasa. Untuk main game MOBA, untuk game FPS, luar biasa banget. Ringan banget, jadi beda banget dengan berbeda dengan Razer Mamba saya. Ini yang Mamba wireless, berat karena ada baterainya.
Responnya sih karena lebih berat rasanya. Intinya begini, kalau sudah pakai Razer Death Adder V2 ini pakai mouse yang berat, waduh, terasa nggak responsif banget. Walaupun sensitivitasnya sama, cuma ini lebih berat. Kedua, saya rasa nih wow deh, kliknya juga responsif. Cuma permasalahan saya dengan produk Razer, mamba saya klik kirinya ini sudah mulai tidak sensitif lagi. Saya kadang klik sudah kadang nggak terinput, makanya saya beli mouse yang baru. Sebenarnya sih ini mouse ini bertahan lama, mau 5-6 tahun. It's okay. Masa saya ganti ke Death Adder V2 ini, terasa bedanya banget, terasa. Delay sih saya rasa jika dibandingkan pertama beli Mamba dengan ini, rasa sih enggak. Ini karena udah lama, memang ada bermasalah di tombol klik kirinya, jadi memang beda. Baru kabelnya, ini kabel yang Mamba, dan ini kabel yang terbaru. Bedanya di mana? Lebih terasa ringan dibandingkan yang lama. Kabel ini terasa ringan, ditambah dengan berat mouse-nya terasa ringan, jadi kita range of movement-nya itu nggak ada yang ganggu, nggak ada yang narik begitu rasanya. It's okay. Baru masalah keduanya lagi, bukan masalah, baru yang upgrade-nya lagi ini bahan PTFE-nya dengan yang dulu ini. Perbedaannya sih cuma ini terasa lebih kasar, ada gesekan, tapi ini slide-nya gampang banget. Ini mungkin pengaruh ke beratnya juga. Jadi baru ini bisa program softwarenya, jadi kita bisa untuk save di Razer Death Adder V2 ini, kita bisa save input kita, misalnya untuk mouse di sisinya sama di sininya kita bisa save. Nggak usah, jadi kita udah save di komputer yang pertama kali pakai, kita mau bawa mouse kemana-mana udah ada di dalam mouse ini, jadi kita nggak usah setting lagi, tinggal bawa mouse-nya aja, nggak usah bawa komputernya lagi. Kalau yang sebelumnya kita harus setting ulang lagi, yang bikin ribet. Jadi onboard memorinya sangat membantu kalau kita yang sering pergi kemana-mana. Bentuknya ini kalau mau dilihat, dia ke mouse kirinya itu lebih, ke mouse kanannya tuh dia lebih menggunung begitu. Nah, jadi lebih ke sesuai dengan palm kita untuk yang tangan kanan. Jadi kalau untuk tangan kiri mungkin tidak senyaman yang tangan kanan. Jadi ini kalau ini bukan untuk kedua tangannya, untuk yang tangan kanan aja terasanya pas banget untuk tangan, untuk dipakai di tangan kanan, cocok banget. Jadi kita rest tangan kita dalam rest position, jadi bentuknya ergonomis banget dibandingkan dengan yang Mamba. Sebenarnya sih sama juga, tapi beda banget rasanya. Mungkin yang cekungan ke mouse kanan itu lebih terasa di yang Mamba Death Adder versi 2 nya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli mouse gaming atau mouse secara umumnya, ini rekomendasi saya untuk khususnya untuk gaming. Gila,
saya sampai gaming lupa mau mereviewnya lagi, padahal udah buat note-note-nya sebulan hilang, lupa semuanya. RGB-nya ya biasalah untuk mouse gaming, cuma untuk gayanya lumayan sih, bisa flex di depan teman-teman, bisa berubah gini dibanding mouse-mouse yang lain. Itu aja. Jadi kalau saya bilang nggak aneh terjual sampai 10 juta unit Darth Vader pertama, tapi kalau masuk ke Darth Vader 2 untuk optical sensor, saya rasa untuk upgrade it's worth it. Baru ada kabar terbaru, Razer mau buat Darth Vader yang mini lagi, lebih kecil, lebih ringan daripada ini. Saya rasa wow, ini aja sudah ringan, udah enak, apalagi yang mini. Mungkin tangannya melayang terbang begitu. Itu aja untuk reviewnya. Jadi saya rasa kalau memang untuk mouse gaming, saya rasa untuk Darth Vader V2 ini, versi 2 ini recommended banget, nggak bakal nyesal. Dan oke, itu saja review saya. See you later guys, dadah.